Nah, di panel pertama ini kita diperlihatkan wajah dari Nagumo dan juga Oki yang saling bertatapan dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat dahsyat. Serta lokasi pertarungan mereka berada di atas jembatan penyeberangan, lalu dilanjutkan pertarungan mereka berdua yang begitu sengit, di mana Nagumo berlari sambil menyerang menggunakan pedang sabitnya, serta melemparkan rantai dan melilitkannya di tubuh Oki. Lalu melemparkannya ke bagian belakang truk yang sedang melintas, serta sambil mengucapkan "Selamat tinggal Pak Oki" dengan wajah cengengesannya. Dan boom, Oki menarik tubuh Nagumo sehingga mereka berdua pun jatuh, lalu bertarung dalam keadaan tubuh Oki yang ditarik truk yang sedang berjalan mengelilingi kota. Ketika truk tersebut ingin berbelok ke arah kiri, sontak mereka berdua pun terlempar ke dalam sebuah kapal kecil, di mana Nagumo mendarat tepat di atas meja makan, di mana ada para wisatawan yang lagi menikmati makanan. Dan di sini Nagumo menuangkan segelas minuman kepada orang yang berada di kapal tersebut. Tolong tunjukkan label botolnya saat menuangkan minuman ke orang yang statusnya lebih tinggi. Duh, Pak Oki ini sifatnya kaku sekali, sama seperti yang dikatakan si Shiba waktu itu. Dan yap, Nagumo melemparkan botol tersebut ke arah bagian kepala Oki. Dengan cepat, Oki menebas botol tersebut lalu meminumnya. Di sini, Nagumo bersiap dengan pedang kembarnya dan mengatakan bahwa kenapa orang seperti Pak Oki mau bergabung dengan Slur, serta mau menjadi bawahan Uzuki tanpa aba-aba. Tiba-tiba saja Oki menyerang Nagumo, akan tetapi masih bisa ditahan dengan dua pedang kembar milik Nagumo. Oki pun mengatakan kepada Nagumo, "Memangnya kau mau apa? Kalaupun kau sudah paham, apa kau akan kembali lagi ke JJA?" "Sudah pasti aku tidak akan kembali," ucap Nagumo. Dan Oki berdiri sambil melanjutkan alasannya. Menurutnya, ia hanya tak ingin jumlah pembunuh bayaran yang kompeten sampai berkurang. Dan coba kau lihat Osaragi, tangannya kurus, tapi dia bisa mengayunkan gergaji bundar raksasa itu, seolah-olah beratnya seringan bulu. Serta sudah sekeras apa ia menempa dirinya untuk hal itu. Bahkan si Shiba pun juga sama. Pasti dia sudah mengasah dirinya siang dan malam sampai yakin bahwa palu kambing tersebut adalah senjata pamungkasnya. Betapa indahnya hasrat membunuh yang sudah dia asah sampai setajam itu. Tapi, apa yang terjadi di masyarakat modern sekarang? Jumlah pembunuh bayaran terus menurun. Kalau dengan gaya asosiasi yang masih menggunakan cara yang lama, seni luar biasa yang kucintai ini akan tergerus dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin tidak ada lagi asosiasi pembunuh bayaran. Memangnya si Slur tak pernah menghabisi pembunuh bayaran juga? Dan sulit bagiku untuk memahami alasanmu, ucap Nagumo. Menurut Oki, kalau demi menciptakan kekacauan di masyarakat agar misi membunuh bertambah, maka tak masalah bagiku untuk bekerja sama dengan orang yang dulunya kuanggap musuh. Serta menurutnya, seseorang pembunuh bayaran tak perlu lagi memikirkan hal-hal kecil. Jadi, fokus saja pada hasrat membunuh tanpa emosi. Bukankah begitu, Nagumo? Dan Oki pun merusak tombol kemudi di kapal yang membuat kapal tersebut melaju sampai melompat ke tepian kota dan menabrak gedung kasino yang berada di area sekitar. "Mumpung kita sedang berada di sini, bagaimana kalau kita main dulu sebentar?" ucap Nagumo. Dan kita pun pindah ke panel pertama pada chapter 247, di mana terlihat kaki Nagumo yang berada di atas meja kasino bergerak melompat ke atas demi menghindari serangan Oki yang membuat meja tersebut terbelah menjadi dua. Dan dilanjutkan oleh Nagumo yang mengambil kartu-kartu yang berhamburan serta melemparkannya ke arah Oki dan membuat bahu bagian kiri Oki terkena tebasan kartu tersebut. Lalu Oki bergerak menyerang Nagumo menggunakan tombaknya, akan tetapi masih bisa ditahan dengan kedua pedang kembarnya. Namun setelah serangan Oki barusan,
membuat tubuh Nagumo berputar ke belakang dan bersembunyi tepat di dalam kerumunan orang-orang tersebut. Hal itu membuat Oki pun kesulitan mencari Nagumo yang sedang menyamar. Dan tiba-tiba saja Nagumo menyerang tepat di belakang Oki menggunakan tubuh orang lain. Akan tetapi dengan cepat Oki berbalik badan dan menahan tebasan Nagumo menggunakan tombaknya. Lalu berbalik menyerang Nagumo sambil berkata, "Kau ini selalu mengandalkan bakat dan tidak mau bersusah payah. Serta sejak Sakamoto keluar dari asosiasi, kau tidak pernah serius dalam hal apapun." Lalu Nagumo lanjut menegaskan bahwa ini tak ada hubungannya dengan Sakamoto. Akan tetapi, menurut Oki, bakatmu tidak akan lagi bisa berkembang dan kemampuanmu hanya akan layu serta membusuk kalau tidak pernah kau asah. Sontak Nagumo pun terdiam mendengar perkataan Oki yang membuatnya lengah. Dan yap, apa yang terjadi? Oki memutar bilah tombaknya yang mengakibatkan pedang kembar milik Nagumo pun hancur. Sampai dinding belakang Nagumo pun ikut hancur terkena efek serangan dari Oki tersebut. Lalu Oki menyerang untuk kedua kalinya dengan teknik yang sama sambil berkata, "Kalau kau berniat menganggap enteng pertarungan ini, aku pun tak segan-segan menggunakan cara apapun demi memenangkannya." Lagi dan lagi, senjata pisau sabit milik Nagumo pun ikut hancur akibat menangkis serangan Oki tersebut. Tampak panel ini pun memperlihatkan Nagumo yang sedang menarik bom asap dari senjatanya lalu menyerang Oki di dalam kabut asap tersebut menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu pedang transparan. Akan tetapi, Oki sudah tahu jenis pedang tersebut, bahkan mudah bagi Oki untuk menahannya asal ia fokus memperhatikan gerakan tangannya. Dan yap, lengan Nagumo pun ikut terkena tebasan dari tombak Oki yang mengakibatkan pedang transparannya pun patah dan terlempar ke tembok serta membuat luka tebasan di bahu kanannya. Lalu Oki menatap Nagumo yang terduduk dan mengatakan bahwa semua bentuk senjatamu sudah hancur dan tak ada lagi cara bagimu untuk memenangkan pertarungan melawanku. Serta tamatlah sudah riwayatmu Nagumo, sambil mengacungkan tombaknya ke arah kepala Nagumo. Pada saat yang bersamaan, Nagumo teringat perkataan Sakamoto yang menyebut, "Cuma segitu saja kekuatanmu Nagumo." Dan boom, Oki mulai menebas Nagumo, akan tetapi ditahan dengan lengan Nagumo yang membuat pergelangan tangannya hampir putus. Hal itu membuat Oki terkejut. Lalu Nagumo bangkit dan berdiri dengan melepaskan jasnya, lalu menyerang Oki. Sampai Oki yang melihatnya, lengannya pun ikut gemetar. Serta Oki mengira Nagumo masih memiliki senjata lagi yang belum ia ketahui. Dan plot twistnya, Nagumo menyerang Oki menggunakan tinjunya yang membuat Oki tertancap di tembok, di mana di tembok tersebut sudah ada patahan pedang transparan milik Nagumo yang sudah menancap lebih dulu di tembok tersebut. Dan Oki baru menyadari bahwa patahan pedang transparan ini sudah lebih dulu menancap di tembok pada saat ia menyerang di dalam kabut asap tadi. Dan Nagumo meninju dirinya dengan sangat keras agar aku tertancap di pedang transparan tersebut. Di sini Nagumo mengatakan bahwa gertakan adalah trik untuk bertahan hidup, dan menurutnya ia sudah tidak memiliki senjata lagi di tangannya. "Ternyata kau juga bisa serius dan bersusah payah dalam pertarungan tadi," ucap Oki. Dan Nagumo menjawab, "Aku memang sebenarnya serba bisa. Jadi aku yang akan bayar kopi tadi," sambil membawa kertas tagihan pesanan kopi. Di sini Oki memegang bahu Nagumo yang membuat Nagumo terkejut dan berkata, "Takkan kubiarkan anak buahku yang membayar tagihannya." Dan menurut Oki, itu adalah tugas seorang pemimpin. Dan panel ini pun ditutup dengan kekalahan Oki serta berakhirnya pertempuran hidup dan mati
Nagumo melawan Oki. Lalu Nagumo berjalan pergi meninggalkan Oki dan berkata, "Terima kasih Pak Oki atas kerja keras Anda selama ini." Wah. Gimana nih friend? Pertarungan yang sangat sengit tadi. Bahkan level Oki memanglah berada di atas Nagumo. Pantaslah kalau memang ia yang memimpin anggota order. Akan tetapi Oki lupa bahwa ada patahan pedang transparan milik Nagumo yang menancap di tembok. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Nagumo untuk serangan terakhirnya dan untuk mengakhiri pertarungannya tersebut. Mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days dan terima kasih.